Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pengurus masjid, ibu bapak jemaah yang berbahagia, pertama dan yang utama marilah kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita di hari ini, sholat maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan nanti sampai sholat isya berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Ini merupakan anugerah yang tidak terhingga yang masih kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Bisa menunaikan kewajiban salat maghrib secara berjamaah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu 27 kali lipat lebih baik daripada salat sendirian. Namun kalau kita lihat-lihat, belum begitu banyak juga di antara umat Islam yang betul-betul mengupayakan, mengusahakan, mengikhtiarkan untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Maka ketika Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk berjamaah, maka ini merupakan salah satu anugerah yang amat sangat besar yang harus kita syukuri. Yang kedua, bisa kita tunaikan di masjid pula, di mana kata Rasulullah SAW, sungguh nanti akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak akan ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. 1 dari 7 itu adalah orang-orang yang selalu terpaut, terikat hatinya dengan masjid. Maka ketika kita masih berupaya, berusaha, berikhtiar sekuat tenaga dan perjuangan kita untuk datang ke masjid, mudah-mudahan kita akan menjadi 1 di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi menjelang isya, dari maghrib sampai isya, kita ikuti majlis ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib setiap kita untuk belajar. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia keluar dari rumah, berjalan untuk memenuhi majlis ilmu, mengikuti majlis ilmu, kata Rasulullah, maka ia akan diberikan kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini, walaupun sambil santai ya,
sambil nyandar ya kan, kadang-kadang sampai tertidur-tidur ya kan, mendengarkan pengajian, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berupaya, sudah berikhtiar, sudah berusaha dengan penuh kesungguhan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk surga kan, Bu? Mau, Bu? Mau masuk surga? Mau nggak, Bu? Enggak. Ada yang nggak mau? Sekarang kita di dunia ada yang barangkali menyatakan enggak gitu. Tapi nanti pada saatnya ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat sudah diperlihatkan, maka tidak akan ada yang kuat menanggung azab itu, maka pada saat itulah semua orang ingin menikmati indah dan bahagianya surga. Dan ternyata untuk mendapatkan kemudahan menuju surga, salah satunya dengan rajin-rajin sungguh-sungguh ikut dalam majelis-majelis ilmu. Nah, karena itulah kita ucapkan kepada pengurus Masjid Al-Fida Muhammadiyah ini yang rutin ya Bang ya, setiap ba'da maghrib sampai isya masih terus melaksanakan kegiatan seperti yang kita rasakan saat ini. Ibu bapak yang berbahagia, di 1 bulan terakhir ini barangkali ya, kita dihadapkan pada satu keadaan di mana Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dilanda musibah. Ada yang disebut dengan galodo ya kan, seperti yang terjadi di Sumbar, di Padang Panjang, yang lumpurnya sampai tertumpuk setinggi gapura. Banyak korban jiwa. Saya amat sangat sedih ketika melihat bagaimana tiba-tiba galodo itu datang, padahal orang-orang yang ada di sekeliling lokasi itu sedang santai, sedang menikmati rest area, istirahat. Tanpa diduga, tanpa disangka, musibah datang, galodo dari 2 penjuru, dari 2 arah kalau nggak salah itu, dan seketika meluluh lantakkan lokasi itu. Kita juga melihat video yang beredar bagaimana derasnya air di Aceh, di Sumatera Utara, yang sampai tual-tual kayu pun ikut mengalir bersama air yang begitu deras. Atas kejadian ini tentu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan, apakah kita hanya melihat semua yang terjadi itu dengan tenang-tenang saja? Atau bahkan kita yang di Riau ini kan merasa aman barangkali, karena Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat seakan-akan kita terlewati saja sebagai sesama daerah Sumatera, sehingga kita merasa aman. Sehingga diantara kita masih banyak juga yang belum bisa mencerna, belum bisa memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi. Ibu bapak yang berbahagia, setidaknya ada 2 peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian-kejadian ini. Yang pertama, Allah nyatakan dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lupa ya. Kata Allah, dan sesungguhnya kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia ini disebabkan, diakibatkan oleh
tangan-tangan serakah manusia. Manusia yang berbuat dan kemudian manusia juga yang menanggung akibatnya. Bahkan kalau betul-betul kita amati kembali, mungkin saja yang berbuat kerusakan, yang melakukan kerusakan itu hanyalah segelintir umat manusia. Tapi masalahnya yang menanggung akibatnya sekian ribu manusia. Bahkan kabarnya di Aceh, saya dapat WhatsApp dari dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah yang ada di Aceh, listrik sudah sekian hari mati. Dikabarkan akan hidup, tapi sampai kemarin itu belum hidup. Kabarnya menteri datang ngasih kabar listrik akan segera hidup, pun belum juga hidup. Itu masalahnya. Mungkin saja yang berbuat hanya segelintir orang, umat manusia, tapi coba yang kemudian menanggung akibatnya sekian banyak orang. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Itu yang pertama. Allah ingatkan, karena perbuatan keserakahan manusia lah merusak alam ini, dan kemudian kerusakan itu Allah kembalikan akibatnya kepada umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingatkan kita juga dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatis samaa'i wal ard. Dan apabila penduduk satu negeri, penduduk di negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka kata Allah, Allah akan memberikan keberkahan di bumi dan di langit negeri itu. Tanahnya diberkahi, udaranya diberkahi, lingkungannya diberkahi, alamnya diberkahi, sehingga apa? Sehingga manusia bisa menikmati, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menikmati kenyamanan hidup, kedamaian hidup, kebahagiaan hidup. Tapi kata Allah, ternyata banyak di antara umat manusia itu yang kemudian lalai dari apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia kemudian justru banyak yang ingkar, kufur, tidak mensyukuri nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Serakah dengan sikap dan perilakunya, dan kemudian jauh dari sifat syukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaannya. Dari mana kita melihat begitu banyaknya orang-orang tidak bersyukur? Ditanya Rasulullah SAW oleh Aisyah istrinya, wahai Rasulullah, engkau ini Rasul yang mulia, maksum, dijauhkan dari maksiat,
dihindarkan dari segala kemaksiatan, dijamin masuk surga. Tapi kenapa setiap malam engkau masih menunaikan qiyamul lail? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahkan Rasul itu qiyamul lailnya sunnah tapi sudah seperti wajib. Ya kan? Dan Rasul amat sangat rutin menunaikan qiyamul lail. Dijawablah oleh Rasul pertanyaannya Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah salah jika aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ternyata ibu bapak yang berbahagia, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah, salah satu cara terbaik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menunaikan ketaatan, beribadah, menunaikan kewajiban-kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang menjadi tujuan Allah menghidupkan kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari peristiwa ke peristiwa, kejadian demi kejadian ini yang kemudian membuat bermunculan berbagai persoalan dinamika hukum, persoalan politik, persoalan ekonomi, termasuklah persoalan moralitas. Persoalan politik apa? Tiba-tiba datang menteri memanggul beras 1 karung. Itu berapa kilo kira-kira, Bis? Yang dipanggul tuh. Yang sekarang jadi lelucon di mana-mana. Untuk apa? Pencitraan, ya kan? Dia kira dia seperti Umar bin Khattab yang ketika malam-malam hari menemui seorang ibu-ibu sedang kelaparan, anaknya sedang kelaparan, pulang ambil gandum dipikul sendiri. Dikira dia Umar gitu ya. Aneh-aneh aja dibuatnya. Berapa kilo? 5 kilo atau 10 kilo? Persoalan politik itu. Persoalan hukum jelas ya kan? Bagaimana hutan digunduli sehingga membuat alam ini rusak, dan akibat kerusakannya dirasakan oleh semua kita. Persoalan apa lagi? Persoalan moral lagi ya, tanggung jawab moral. Bagaimana mungkin seorang bupati, rakyatnya sedang pedih-pedih merasakan musibah, dia berangkat pergi umroh sana, ya kan? Jadi soal lagi ya kan? Penting pula dia umroh daripada mengurusi rakyatnya yang sedang susah. Ini dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kejadian-kejadian ini, kembalilah kita ingat apa yang sudah dirumuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah ini, di mana Muhammadiyah mengangkat satu misi dari Muhammadiyah untuk semesta. Bagaimana Muhammadiyah memandang bahwa semua aspek kehidupan ini, bagaimana Muhammadiyah memberikan sebuah pemahaman bahwa dakwah ini memang harus dilakukan secara komprehensif, syamilah wa mutakamilah, lengkap dan menyeluruh. Tidak hanya menyangkut hal akidah, tapi juga ekonomi, budaya, politik, hukum, termasuklah
lingkungan alam semesta. Makanya kan kalau di pemerintah dulu ada namanya Millennium Development Goals, indikator bagaimana rencana-rencana pembangunan itu dirumuskan dengan berbagai indikator, kemudian tindak lanjutnya apa? Sampai sekarang Sustainable Development Goals. Ada 17 indikator, termasuk salah satu yang penting itu adalah aspek lingkungan. Bagaimana kalau kita mau membangun ekonomi tapi tetap tidak merusak lingkungan? Bagaimana kita membangun ekonomi tapi kemudian tetap menjaga stabilitas lingkungan? Dan ini sudah menjadi misi dakwah Muhammadiyah. Dengan diangkatnya satu misi apa? Satu visi apa? Muhammadiyah untuk semesta. Karena apa? Karena ini kalau diabaikan, akibatnya semua kita kena, ya kan? Semua kita akan menanggung akibatnya. Dalam hubungan-hubungan kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Misal, alhamdulillah kita tidak mengalami musibah itu. Yang mengalami Sumatera Barat, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara. Tapi apakah kita rela tega berdiam diri begitu saja? Tidak kan? Ada yang kemudian relawan berangkat tuh, mahasiswa Umri pun kita berangkatkan. Sekarang sedang kita himpun bantuan-bantuan dalam bentuk dana, dalam bentuk sembako, dalam bentuk pakaian dan semua-semuanya. Kejadiannya boleh di Sumatera Barat, bukan boleh. Kejadian di Sumatera Barat, Sumatera Aceh, tapi semua kemudian terlibat dengan agenda-agenda untuk menyikapi persoalan ini. Ada semua akhirnya sibuk, ya kan? Nah ini yang kemudian mesti menjadi perhatian dari kita, bagaimana kemudian dakwah lingkungan ini memang kemudian harus menjadi perhatian semua kita. Akidah betul kita perkuat, semua kita perkuat pengetahuan tentang Islam, tapi kemudian Islam juga amat sangat memperhatikan lingkungan. Dan itu yang sudah menjadi tuntunan di dalam agama kita. Maka kemudian kita kenal satu istilah di dalam dakwah kita ini yang namanya dakwah ekologis. Bagaimana kita menunaikan misi dakwah untuk menyelamatkan alam lingkungan ini. Menyeru agar semua kita bersikap sebaik mungkin terhadap lingkungan alam semesta ini. Tidak boleh bertindak dan bersikap semena-mena. Bahkan ibu bapak yang berbahagia, ketika kita wudhu saja, ketika kita wudhu dengan menggunakan air, Rasul ajarkan untuk kita apa? Tidak boleh kita menggunakan air yang berlebihan. Gunakanlah air secukupnya. Walaupun kita wudhu di lautan yang
airnya melimpah. Nah, itu coba bayangkan. Bagaimanalah caranya itu? Islam ini memberikan tuntunan, Rasul memberikan tuntunan bimbingan. Bahkan ketika kita wudu pun, agar kita tidak menghambur-hamburkan air, tidak menggunakan air yang berlebih-lebihan, walaupun kita wudhu di tengah lautan. Ini kan luar biasa. Untuk apa? Ya untuk menjaga kelestarian air gitu. Walaupun kemudian di antara kita masih banyak yang menghambur-hamburkan air. Buka keran tuh kalau tidak full ya kan, nggak sah wudhunya ya kan. Nah, begitu. Padahal tuntunannya kita harus jaga stabilitas air, kita harus menjaga kecukupan air. Walaupun kita sedang berwudu. Ibu bapak yang berbahagia, bagaimana kemudian Islam juga memberikan tuntunan agar kita apa? Punya kebiasaan menanam. Bukan malah menggunduli. Nah, itu dia. Bahkan ada satu ungkapan yang menarik apa? Andai kita tahu besok kita mau mati, nah itu, besok ini mau mati, maka sebelum mati itu tanamlah pohon dan lain sebagainya. Untuk apa itu ibu bapak yang berbahagia? Ya itu tadi, untuk menjaga stabilitas alam ini, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Makanya memang perlu sekarang kita dukung itu program-program baik dari pemerintah, dari swasta, dari lembaga-lembaga masyarakat segala macam yang punya misi kelestarian lingkungan dengan banyak menanam pohon apapun, baik pohon yang menghasilkan ya kan, maupun pohon yang hanya untuk menjaga apa namanya stabilitas tanah dan lain sebagainya. Kalau tanaman yang menghasilkan kan jelas ya kan, durian tanam 3 tahun ada hasilnya. Ya enggak? Ada bang? Kebun durian ada? Ah, mantap. Nah, kita jadwalkan lah itu ya kan? Dan lain sebagainya. Ibu bapak yang berbahagia, peringatan demi peringatan, kejadian demi kejadian, musibah demi musibah ini sudah seharusnya menjadi peringatan tegas bagi kita, siapapun kita, baik kita ini secara pribadi maupun dalam komunitas-komunitas yang ada, entahkah komunitas RT, RW, komunitas lembaga, komunitas paguyuban ya kan, orang sana, orang sini, orang awak ya kan, semuanya. Kembali kita punya, bangkitkan kembali kesadaran kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, menunaikan dakwah ekologis di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Supaya apa? Supaya kejadian-kejadian yang sekarang melanda kita ini, melanda saudara-saudara kita ini, tidak kita alami lagi. Kita mungkin boleh berpikir tidak ada bukit, tidak ada apa namanya, tidak ada laut yang kita anggap membahayakan dan seterusnya. Tapi ingat nggak kita beberapa waktu yang lalu, ketika Pelelawan itu tergenang air di hampir seluruh lokasi, bahkan sampai-sampai akses jalan dari mana tuh bang?
Dari Sumatera Utara atau dari Sumatera Barat? Pun terputus begitu. Siapa yang susah? Kita. Maka walaupun kita merasa sekarang aman, tapi kita tidak boleh bersantai-santai merasa kita bisa terlepas dari apa yang dialami oleh saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh. Maka kemudian marilah kita sama-sama berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami musibah, mereka yang sekarang berada di tenda-tenda pengungsian, yang hidup dari kenyamanan, dari yang namanya nyaman, dari yang rasa jauh dari rasa damai, seperti yang sekarang kita rasakan di Masjid Al-Fida yang kita cintai. Semoga mereka ini menjadi bagian dari pengampunan Allah dari setiap kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu masih mungkin merasa khawatir, ya kan? Ketika Allah masih turunkan hujan, ya kan? Yang kita memang tak boleh menghardik hujan, ya kan? Kita tidak boleh mencela hujan bahkan, ya enggak? Bahkan kita diajarkan satu doa ketika hujan. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Tapi kemudian ada yang diturunkan hujan jadi musibah, kemudian ada yang diturunkan hujan menjadi anugerah. Ibu bapak yang berbahagia. Jadi setiap kejadian pastilah ada hikmahnya. Setiap kejadian mestilah menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Maka kita yang hadir di sini sebagai bagian dari jemaah Muhammadiyah barangkali, menjadi warga Muhammadiyah atau paling tidak menjadi simpatisan Muhammadiyah, mari kita kobarkan sekarang ini semangat dakwah semesta ini, dakwah ekologis ini. Sudah harus menjadi prioritas. Dan sebetulnya kalau kita betul-betul ingin telusuri bahwa sesungguhnya dakwah ini, dakwah ekologis ini juga menjadi bagian dari pengejawantahan akidah kita, pengejawantahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita pahami ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf yang sudah saya bacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, yang Allah seru orang-orang yang beriman dan bertakwa. Pastilah Allah akan berikan keberkahan. Tapi apakah ia akan datang dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah peringatkan. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walaupun engkau mengaku beriman, walaupun engkau mengaku bertakwa, kalau hutan kau habisi, ya yang akan menanggung akibat kerusakannya ke kalian juga begitu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal yang perlu diskusikan, saya berikan sedikit kesempatan menjelang waktu Isya tiba. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan keikutsertaannya dalam majelis-majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.